Halo teman-teman, guru dan semua pendengar yang ada. Hari ini spesial, Ruang Edukator akan interview salah satu edukator juga yang keren banget. Kita sama-sama tahu kalau di masa pandemik ini tuh semua masa yang sulit ya buat semua orang. Dan kita sudah banyak ngomong juga soal betapa sulitnya menjadi orang tua di masa-masa pandemik ini. Nah, another level, bukan hanya orang tua yang kesulitan sih sebenarnya, tetapi ada juga orang-orang yang bekerja sebagai seorang guru dan sekaligus adalah orang tua di rumah. Nah, ini pasti level tantangannya lebih luar biasa lagi. Hari ini saya akan interview salah satu rekan guru yang menurut saya keren banget karena beliau ini a dedicated teacher. Jadi bukan hanya mengajar, tapi saya melihat dia benar-benar sebagai guru yang layak menjadi teladan dan di saat yang bersamaan dia juga adalah orang tua gitu ya, orang tua dari 2 anak, satu namanya Timothy, satunya namanya Oscar. Nah, nanti kita kenalan sedikit sama yang namanya Miss Walupi. Halo Miss Walupi. Halo Miss Amel, selamat malam. Sehat ya Miss? Thank you ya Miss Walupi udah kasih kesempatan buat saya tanya-tanya. Nanti siapa tahu apa yang kita sharingkan hari ini bisa jadi bermanfaat ya buat siapapun yang mendengarkan. Nah, Miss Walupi tadi saya udah kenalin dikit kalau Miss Walupi adalah seorang guru dan juga ada orang tua. Boleh nggak kenalin brief aja kegiatannya Miss Walupi sehari-hari seperti apa? Oke, jadi setiap hari, Senin sampai Jumat itu, saya harus bangun jauh lebih pagi dibandingkan orang-orang yang ada di rumah. Jadi jam 4:30 gitu, saya sudah prepare semuanya buat masak, just to make sure kalau 5:30 semuanya harus sudah makan. Saya punya 2 anak, yang satu kelas 2, yang satunya TKB. Yang kelas 2 ini harus on jam 8. Jadi 5:30, semua harus ada di meja makan. Meskipun yang kecil nih zoomnya jam 12:30, tapi dia harus tetap mengikuti pola kakaknya sama pola saya. Jadi semuanya 12:30 harus ready. Saya on kerja jam 7 sampai jam 12:30. Nah, anak-anak saya juga harus on juga di waktu yang bersamaan terkadang itu. Seperti itu misalnya nanti terlepas jam 1 sudah ngajar, masih ada meeting lanjutan lagi, kadang koordinasi lagi, as we know ya Miss. Terus masak lagi. Terus anak-anak ini juga harus diperhatikan kebutuhannya, kadang tugas-tugasnya juga, kemudian masih koreksi lagi seperti itu. Luar biasa. Teacher's life. Ya, luar biasa banget. Memang benar ya, pekerjaan sebagai guru aja itu menurut saya sih udah cukup banyak. Dalam artian kita bukan hanya ngajar, tapi sebenarnya kan kita juga mempersiapkan apa yang kita ajarkan. Setelah mengajar pun kita juga nggak selesai karena kita harus memberikan feedback sama anak-anak, harus ngecek dan lain-lain. Itu baru tugas kita sebagai guru di kelas kita saja. Belum lagi kalau kita juga mengkoordinasi subjek tertentu seperti Miss Walupi gitu ya, atau kita ada dipercayai untuk hal lain, akhirnya kita juga harus melakukan banyak koordinasi. Terlepas dari itu, juga harus menjadi guru dan orang tua di rumah juga gitu ya. Nah, tadi udah dapat sedikit nih, mungkin yang dengerin pada wow, keren banget ya Miss Walupi ini bisa do her role as a teacher and as a parent. Nah, pasti nggak terlepas dari namanya pressure, stress, dan lain-lain. Apa sih Miss Walupi dari mungkin 7 bulan ini kita di rumah dan learning from home, menurut Miss Walupi itu the biggest challenge yang Miss Walupi hadapi, yang waktu itu terjadi itu rasanya kayak gitu. Biggest challenge itu ini, as professional sama as a mom itu at the same time kadang-kadang itu biggest challenge. Jadi as a professional saya harus ready bertanggung jawab kepada 4 kelas. Nah, at the same time saya juga harus menjadi orang tua buat kedua anak saya. Jadi misalnya yang kecil nih terlebih TKB belum bisa mandiri 100%. Tiba-tiba dia cranky terus muncul di belakang layar pada waktu saya ngajar. Atau tiba-tiba dia sakit perut, kakaknya lagi nge-zoom dan suami kerja. Itu really biggest challenge itu, apalagi di bulan-bulan pertama kan rasanya sampai ini kondisi yang nggak bisa dijadwalkan sebelumnya, nggak bisa kan. Nah, itu memang the biggest challenge awal-awal. Kemudian yang kedua ini, dari situlah muncul anak-anak saya ini harus disiplin dan harus mandiri sebelum waktunya, akhirnya terpaksa harus mandiri sebelum waktunya. Kemudian yang biggest challenge kedua adalah time management. As a mom and also as a professional, as we know ya Miss Amel, memberi feedback, kemudian mempersiapkan teaching learning buat besok karena nggak mungkin ngasal kan. Nah,
itu juga benar-benar harus mempunyai time management, prioritas yang mana dulu yang harus dikerjakan. Gitu sih, itu yang biggest challenge-nya. Betul banget ya. Jadi at the same time kita sebagai guru tahu bahwa kita harus handle kelas, tapi pada saat yang bersamaan anak kita perlu bantuan tuh. Gitu ya, dan bantuannya kayaknya kayak wah ini harus dibantu, kalau enggak gimana, nggak bisa dilakukan sendiri gitu ya. Mau nggak mau memang anak-anak ini harus belajar mandiri sebelum waktunya, tapi kita juga ada challenge nih, terutama memang benar banget time management, energi management juga ya, bagaimana mengurus kelas dan waktu yang bersamaan harus mengurus juga anak-anak. Nah, tapi saya lihat Miss Palupi ini, menurut saya, pengamatan saya dan observasi saya yang saya tahu itu objektif, saya melihat kalau Miss Palupi ini menurut saya cepat banget bisa overcome gitu the challenge. Jadi saat mungkin para orang tua dan para guru-guru lain itu masih masih juggling dengan pengelolaan waktu, energi, belum juga dengan anak-anak dan lain-lain. Tapi menurut saya Miss Palupi ini cepat banget untuk oke, this is the challenge, so ini aku harus lakukan dan kerjakan. Saya bisa lihat itu juga dari postingan-postingan sosial medianya Miss Palupi yang menurut saya juga bless me a lot, maksudnya selalu positif, encouraging. Nah, boleh nggak di-sharingkan personally apa yang Miss Palupi itu lakukan dalam overcome challenge-challenge itu? Seperti seminar ya, kalau butuh sabar itu pasti banyak tekanan dulu untuk menjadi sabar. Nah, pertama itu memang benar ya, teknologi yang harus saya kuasai yang sebelumnya saya nggak ngerti, kemudian harus mengajar via online dan macam-macam itu. Hal pertama, tentu saya overwhelmed, tentu saya kelapaan, tentu saya stres. Pertama, saya nggak mau tenggelam dalam hal tersebut. Saya harus membuat list. Pertama, saya harus buat list. Apa-apa saja yang harus saya kerjakan. Put priority dulu yang mana. Dan yang kedua ini mengkomunikasikan apapun itu kepada seluruh anggota keluarga, even ke anak saya 7 tahun dan 5 tahun. Besok ibu itu mau ngajak jam segini sampai segini. Besok kalau ada ini, tolong ya be good, help money ya. Saya seperti itu sih sambil mengkomunikasikan semuanya. Kemudian saya tempel tuh di di tembok yang terlihat gitu jadwal saya, jadwal anak saya yang 7 tahun itu sama jadwal anak saya 5 tahun, saya kasih simbol-simbol seperti itu. Jadi semuanya lihat, oke, habis ini jarum panjang di sini seperti ini. Jadi komunikasikan ke semua anggota keluarga, even ke suami saya. Kemudian get help, saya minta bantuan juga. Even ke anak saya yang kecil, saya juga minta bantuan. Kalau ibu ngajar, nanti kalau ada ini, kamu harus seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, mau nggak mau anak-anak harus memang dipaksa untuk mandiri in a good way, in a positive way. Kemudian juga yang lainnya ini get everything prepared a night before. Apapun itu, seperti yang dulu pernah saya sharing ya, itu small thing itu membuat kayak burden banget. Masa Miss Amel? Semua orang tua di sini yang mendengar tuh pasti setuju. Kalau pagi-pagi buka kulkas tuh pasti mikir itu masa apa ya? Masa apa itu benar-benar stress out loh. Belum lagi baju sudah harus ready setengah 6, anak-anak sudah harus makan, itu benar-benar time consuming. Jadi saya harus siapkan list benar-benar list 1 minggu menu itu membantu. Kemudian besok harus prepare apa? Pokoknya get everything itu prepare a night before buat anak-anak juga. Itu Miss Amel. Iya. Memang ini ya pasti overwhelmed karena berubah dan ada perubahan. Bukan hanya perubahan dari harus ngantor dan kemudian di rumah, kemudian ada anak-anak, terus kemudian pekerjaan cara mengajar juga berubah. Maka yang pertama adalah kita harus list dulu gitu ya. Dengan mengeluarkan itu, kan kadang kan datangnya banyak tuh. Dengan kita menulis sebenarnya itu bantu ya untuk memvisualisasikan, wah apa aja nih yang aku harus atur as a professional, as a parent, and then get everything ready. Memang kalau tanpa persiapan itu tekanannya akan double gitu ya pastinya. Betul. Ada persiapan tentu tetap ada tekanan, tapi kita bisa lebih handle karena udah prepare. Kalau nggak ada persiapan, wah bisa lebih berat lagi pasti. Tadi tipsnya berguna banget loh Miss Palupi, ngomong dengan anak-anaknya 1 hari sebelumnya gitu ya. Jadi kasih tahu anak-anak, kalau misalkan kita besok ngajar, kasih tahu besok ibu ngajar dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti kamu harus kayak seperti ini, kalau misalkan ada perlu bantuan harus seperti ini. Dan saya rasa itu juga sebuah contoh yang baik ya, maksudnya anak-anak jadi benar-benar lihat contoh, oh mamanya kalau bekerja tuh kayak gini gitu, oh mamanya tuh do everything juga professionally gitu ya. Jadi kalau mamaku kalau ngajar seperti ini, saya percaya anaknya Miss Palupi yang ngelihat Miss Palupi ngajar, dia juga akan lebih serius untuk belajar gitu, karena dia akan lihat,
Wow, ternyata menjadi seorang guru tuh kayak gitu ya persiapannya dan ininya persiapan dan ribetnya gitu. Jadi dia kan sebagai anak yang lihat wah kan, oh I will really respect my teacher gitu. Ternyata nggak gampang. Oke, Miss Val, itu yang di Miss Valpi udah lakukan. Dan dari situ kita udah dapat beberapa tipsnya gitu. Ada nggak lagi tambahan tips-tips praktikal nih buat yang mendengarkan mungkin as a parents, as a teachers. Tadi kita udah dapat ya satu, get everything ready, list dulu untuk tentukan prioritas. Kalau punya anak, komunikasi dengan anak-anak, dengan orang di rumah, dengan suami, mungkin get help juga tadi ya. Siapin sebagai orang tua yang kecil-kecil misalnya nyiapin masakan dan lain-lain. Kalau memang bisa dibikin, bisa di-prepare, kenapa enggak di-prepare sehari sebelumnya biar kita nggak kelabakan, nggak stres mikirin juga gitu ya. Ada tambahan lagi practical tipsnya nggak buat guru dan juga mungkin guru orang tua? Emang ini ya terdengar kayak klise atau gimana, tapi di hati lakukan semua itu dengan happy. Kalau sudah di dalam hati itu sudah merasa aduh kayak gini itu batas seharian itu pasti bakal kayak tidak not run smooth gitu Miss Amel. Itu ini yang lain itu harus konsisten, disiplin, tapi juga harus bisa fleksibel terhadap perubahan. Jadi harus bisa cepat beradaptasi juga. Dan yang terpenting untuk get mentally health itu get myself reward lah. Gitu. Macam-macam, ya bener ya misalnya ya. Itu bisa macam-macam bentuknya, ada yang ya kopi atau apapun yang membuat diri kita itu release, nggak stres, let's do it, nggak apa-apa, it's okay kok, get me time gitu. Wah, luar biasa banget Miss Paulupi. Memang benar ya, nomor satu respon hati itu penting banget memang. Keadaan seperti ini, satu ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol ya kan, situasi sekolah juga semua guru pasti kepingin segera masuk, tapi itu sesuatu yang di luar kontrol kita juga gitu ya. Kita pengen anak-anak kita gini, kita pengen mungkin wifi kita lancar gitu, tapi hal-hal itu ya gimana pun kita juga nggak bisa kendalikan, tapi paling tidak kita bisa mengendalikan respon kita dan waktu kita bisa menyikapi dengan cara berpikir dan respon hati yang gembira gitu ya, dan itu akan membuat segala sesuatu juga akan lebih baik. Dalam artian keadaan mungkin nggak berubah, tetapi kita lebih siap menghadapi, kita lebih kuat menghadapi gitu ya, lebih bisa membawanya sebagai sesuatu yang fun, pembelajaran yang sama-sama kita mau sama-sama bertumbuh dan belajar gitu ya Miss Paulupi ya. Benar ya, respon hati penting banget buat para guru ataupun orang tua. Tidak bisa mengontrol hal-hal yang tidak bisa dikontrol ya sudah, tidak usah dipaksa dikontrol. Tapi hal-hal yang kita memang bisa kontrol seperti respon hati, cara berpikir, itu kita harus mulai dari sana juga gitu. Wah, keren banget Miss Paulupi. Oke, saya percaya masa pandemik ini waktu pembelajaran buat semua orang dan buat semua kalangan kayaknya ya, nggak hanya di edukasi tapi di bisnis, di ekonomi, kesehatan. Benar-benar pandemik ini tuh membawa sebuah situasi di mana kita mau nggak mau harus go beyond the usual gitu, harus benar-benar belajar, benar-benar kayak refill the system yang kita perlu perbaiki. Nah, saya mau tanya nih, karena di Miss Paulupi ada sebagai guru dan juga sebagai orang tua, mungkin 2 pertanyaan terakhir adalah, satu, apa sih your biggest take away gitu ya, pembelajaran apa yang paling Miss Paulupi itu rasakan, pertama sebagai seorang guru, kemudian yang terakhir sebagai seorang orang tua. Boleh Miss Paul sharing? Take away ya, as a teacher ya Miss Amel ya. Pandemik ini mungkin sebagian orang itu menganggap musim yang ini ya, yang nggak bisa melakukan sesuatu ya. Seni malah saya itu mendapatkan banyak sekali sesuatu dengan cara yang mudah, hanya buka online seperti sekarang yang kita lakukan ini sudah membuat saya itu merasa terberkati. Sebagai guru juga mengikuti beberapa webinar untuk memperbarui apa yang perlu saya perbarui, mindset saya, cara berpikir, kemudian cara mendidik anak-anak di sekolah. Itu membuat saya itu bersyukur sekali mendapatkan kesempatan yang luar biasa, sehingga saya bisa aplikasikan nih kepada anak-anak saya supaya ngajarnya itu nggak boring gimana. Itu challenge sendiri loh Miss Amel, nggak ketemu gini terus anak-anak 24 anak-anak itu supaya lihat kamera semua itu nggak gampang. Tapi bener ya Miss Amel ya. Dan itu saya belajar banyak sih dari situ, terus how to get connection sama mereka. Saya masih bisa punya hubungan baik dengan anak-anak. Itu nggak gampang juga. Terus yang kedua, saya juga bisa
anak-anak ini mengalami kebosanan, atau bahkan mungkin itu suasana di rumah juga kurang mendukung, support orang tua juga mungkin kurang. Dari saya belajar online ini, saya bisa kok kasih tahu anak-anak itu, ayo let's do this together. Kalian itu nggak sendirian kok, semua orang di dunia mengalami hal yang sama. Ayo kita sama-sama do positive thing. Kayak gitu sih saya bisa mengencourage anak-anak putus asa tapi do something. Itu aja sih misalnya as a teacher. Ya, memang ini ya pembelajaran akhirnya kita benar-benar dipaksa. Bener katanya Miss Paulupi tadi. Mungkin buat kita udah biasa connect dengan anak-anak waktu face to face ya gampang. Kita bisa nyapa, kita bisa tersenyum, bisa really touch the kids gitu. Tapi saat-saat ini kita benar-benar di challenge bagaimana dengan keterbatasan alat, keterbatasan media yang kita gunakan, kita tetap bisa membangun relasi dengan anak-anak. Dan juga tadi Miss Paul juga sempat sebutin, sekarang juga sebuah kesempatan sebenarnya untuk belajar gitu ya. Memang pada masa pandemik ini tuh kayak semua orang pada saling tolong-menolong dan bantu-membantu gitu ya. Jadi kayak dengan memberikan banyak tips, banyak edukasi, banyak webinar, seminar, di mana saling membantu untuk para guru-guru dan edukator ini bisa strive gitu pada saat masa pandemik ini. Dan Miss Paulupi salah satu orang yang melihat opportunity ini dan mengambilnya, luar biasa. Oke, tadi take away-nya Miss Pal sebagai seorang guru, saya percaya juga nggak kalah banyaknya sebenarnya take away sebagai seorang orang tua di masa ini. Apa Miss Paulupi take away-nya as a parents? Ini benar-benar luar biasa Miss Amel, 24 jam full saya bertemu dengan dua anak saya bisa tahu. Dulu kan di kelas saya nggak ngerti cara belajarnya gimana kan. Nah sekarang tuh saya bisa lihat secara langsung cara belajarnya bagaimana, fokus dia itu bagaimana, terus kemudian dia dealing sama temannya, itu yang paling penting. Setiap progres yang ada, saya bisa ada di sana. Gitu, saya bisa menyaksikan secara langsung. Wow. Wah, tadi aku amazed banget sih sama apa yang Miss Paul dapat sebagai parent. Nomor satu memang benar, mungkin para orang tua di sini juga ini adalah momen dimana sebenarnya ini momen yang mungkin nggak akan pernah kembali lagi di masa depan, dan let's see and embrace the moment buat kita bisa ngelihat anak-anak. Dan di saat yang bersamaan juga sebuah kesempatan untuk kita benar-benar jadi life examples buat anak-anak kita ya. Karena anak-anak akan 24 jam melihat orang tuanya gitu ya. Dan bukan hanya melihat orang tuanya pada saat-saat menyenangkan, tapi benar-benar 24 hours, dan ngelihat juga bagaimana kita handle masalah, gimana kita handle stres, gimana kita melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga gitu ya. Mungkin termasuk juga bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan dan lain-lain. Saya percaya ini pasti waktu-waktu di mana anak-anak benar-benar mendapatkan yang namanya life lesson dari orang tua, benar-benar mendapatkan yang namanya a true and life examples dari orang tua gitu. Jadi I know this is a hard time for everyone again. Tapi kita juga bisa memilih untuk melihatnya dari sisi yang lain, sebuah kesempatan untuk kita benar-benar menyentuh anak-anak kita, meletakkan fondasi yang kuat, value yang kuat dalam anak-anak kita di masa-masa ini melalui contoh nyata dari kita sehari-hari gitu ya. Wow, keren ya, banget. Betul. Guru juga bisa loh kasih inspirasi ke anak-anak waktu ngajar itu. Ya. Gitu juga ya Miss Paul ya. Iya. So, jangan anggap remeh. Guru-guru, saya tahu mungkin juga ngerasa kayak, aduh aku ngajar ini anak-anak dengerin nggak ya, ngerti nggak ya, gitu ya. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu, tetapi ternyata ini dari Miss Paulupi sebagai orang tua juga melihat ternyata guru-guru juga bisa menginspirasi anak-anak yang ada di rumah gitu, walaupun kita nggak ketemu secara fisik gitu ya Miss Paulupi ya. Iya, betul Miss Amel. Iya, Oke. Thank you so much Miss Paulupi buat sharingnya malam hari ini. Sudah memberkati kita semua juga. Terima kasih sudah terus melakukan panggilannya sebagai seorang guru dan orang tua. Terima kasih sudah sharing life example, life stories. Dan terima kasih telah menjadi seorang guru yang terus bertumbuh. Wah, saya percaya Tuhan akan pakai luar biasa Miss Paulupi jadi orang tua dan juga sebagai seorang guru. Keren banget. Amin. Terima kasih Miss Amel, juga hebat luar biasa. Oke, thank you ya Miss Paulupi sekali lagi buat waktunya. Thank you so much. Sama-sama Miss Amel.